semuanya, hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk melihat gimana sih Evi Idea menerima pesanan roti sobeknya. Pas kebetulan hari ini aku ada pesanan, jadi sekalian aku perlihatkan gimana sih keseharian dan kesibukannya Evi Idea. Yuk silahkan masuk ke dapurnya Evi Idea. Nah, sebelum kita mulai, tepung terigu cakra kita timbang dan dicampur dengan tepung segitiga. Lalu beri gula pasir dan susu tepung. Yang pasti susu tepungnya berkualitas yang bagus supaya hasilnya enak. Setelah susu tepungnya kita timbang, lalu kita pecahkan telurnya satu persatu. Kita pisahkan ya, merah dan putihnya. Jangan sampai terbawa putihnya, supaya hasilnya dan teksturnya tetap empuk. Setelah selesai, kita pecahkan telurnya, lalu kita timbang menteganya. Aku pakai mentega Blue Band dan dicampur dengan butter. Setelah itu, baru kita mulai mixer tepungnya. Kita masukkan tepung tadi, gula dan susu tepungnya. Aku pasang dulu ya mesinnya, penggilingannya maksudnya. Setelah aku pasang, baru aku masukkan vermipannya. Sengaja aku vermipannya dibungkus secukupnya sesuai dengan adonan supaya raginya tidak akan mati. Kita giling dulu sebentar, kita aduk. Setelah rata, baru kita masukkan telurnya. Kita giling kembali, kita campur, lalu kita masukkan air es atau air yang dingin dari lemari es. Kita jadikan satu, lalu kita aduk kembali sampai adonannya setengah kalis. Setengah kalis sudah, baru kita masukkan mentega yang kita timbang tadi yang telah dicampur dengan garam. Lalu kita aduk kembali sampai benar-benar kalis ya. Oh iya, apa kabar kalian semua? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Ingat, jaga jarak dan pakai masker. Berhubung udara di sini nggak terlalu hangat, jadi aku memakai bantuan penghangat ini. Lumayan juga sih untuk menghangatkan adonannya. Sebelum kita angkat adonannya, kita ambil baskom, lalu kita beri minyak sedikit, lalu kita oles-oles supaya dia tidak melekat pada baskomnya. Nah, setelah adonannya kalis, kita matikan mesinnya dan kita tes apakah adonannya sudah window pan atau belum. Ternyata sudah. Lalu kita bulatkan adonannya dan kita taruh dalam baskom yang telah kita olesi dengan minyak tadi. Lalu kita tutup dengan wrap sampai dia mengembang 2 kalinya. Kita dekatkan adonannya dengan penghangat tadi supaya adonannya hangat dan cepat mengembang. Setelah mengembang, baru kita bagi-bagi adonannya, lalu kita bulatkan. Setelah selesai ditimbang dan dibulat-bulat adonannya, baru kita tutup dengan lap bersih supaya adonannya mengembang dan tidak kering adonannya. Kita tunggu sebentar ya. Setelah selesai, setelah 15 menit berlalu, baru kita buka dan kita bentuk, kita giling, dan kita beri isian toppingnya. Karena sesuai dengan pesanan, di sini aku memakai coklat dan keju. Sebenarnya banyak sih isiannya. Ada yang coklat, ada yang keju, ada yang kacang,
Ada nanas, ada kismis, ada susu. Tapi di sini kebanyakannya lebih banyak coklat dan keju atau coklat keju kacang. Kalau soal isian rotinya, aku paling gak pelit. Soalnya aku sendiri paling suka isian rotinya berlimpah. Kalau udah dalemannya berlimpah, wah udah deh, makannya pasti lebih enak ketimbang isian rotinya sedikit banget. Gak akan enak kalau isinya sedikit. Nah, makanya customerku selalu repeat order. Karena roti aku nggak pelit dalemannya. Itu menurut customerku ya, roti Evi Idea paling enak dan isiannya banyak. Makanya kalau bikin sesuatu atau untuk berjualan harus yang enak menurut selera kita. Kalau buatnya nggak enak, mana ada coba yang mau beli? Karena rasanya yang nggak enak. Makanya kalau jualan harus rasanya enak dan sesuai dengan selera kita. Kalau rasanya enak, pasti customer kita repeat order atau pesan kembali. Sebentar ya, aku terusin dulu membentuk rotinya. Nah, setelah dibentuk seperti ini, baru kita tutup. Setelah mengembang 2 kali, kita baru oles dengan merah telurnya. Dicampur dengan 1 sendok teh susu cair. Setelah kita semir dengan telur, baru kita taburi dengan meses dan keju parut di atasnya, supaya kita bisa melihat mana yang coklat dan mana yang keju. Kita panggang, setelah kita panggang baru kita keluarkan di atas rak. Aku di sini pakai kertas roti supaya mudah untuk mengeluarkannya. Memang agak ribet, cuman hasilnya akan lebih memuaskan ketimbang tidak memakai alas kertas roti. Setelah selesai semuanya, baru aku oles dengan butter supaya hasilnya lebih cantik, kinclong, dan lebih wangi rotinya. Gunakan butter ya supaya lebih wangi. Samping-samping, atas, pinggirnya, kiri kanan, kita olesi dengan butter. Nah, inilah hasilnya. 3 roti pesanan customerku. Makasih ya buat kalian semua yang telah mengunjungi dapur Evi Idea dan mengikuti kegiatannya Evi Idea. Salam sukses, sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe, like, share, komennya ya. See you.